Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita umur, memberikan kesehatan, kelonggaran, rezeki, banyak nikmat yang sangat banyak yang tidak bisa dihitung dengan matematika. Yuk kita ucapkan syukur bersama-sama dengan ucapan syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran di dalam mengikuti pembelajaran. Sekarang Ibu akan menerangkan tentang kalor. Apa sih kalor itu? Nah, kalor di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kita akan mendidihkan air dengan menggunakan teko. Maka teko itu untuk memerlukan air mendidih itu kan memerlukan api. Nah, api itu merupakan contoh dari kalor, ya. Jadi kalor itu bisa didefinisikan sebagai salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah sampai terjadi keseimbangan termal. Keseimbangan termal dicapai ketika tidak ada perbedaan suhu di antara keduanya. Bila benda menyerap atau melepas kalor, benda tersebut akan mengalami perubahan suhu atau perubahan wujud. Perubahan suhu tidak disertai oleh perubahan wujud, maksudnya hanya menaikkan suhu aja, misalkan dari -10 ke 0 derajat Celcius, disertai oleh perubahan wujud. Demikian pula sebaiknya perubahan wujud tidak disertai oleh perubahan suhu. Nah, di sana kalornya itu tidak untuk merubah suhu, tetapi kalornya untuk merubah wujud, misalkan dari padat menjadi cair. Kalor, perubahan suhu. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu atau kalor yang dilepaskan untuk menurunkan suhu dapat dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan M kali C kali suhu yang tinggi dikurangi suhu yang rendah, atau Q sama dengan M kali C dikali perubahan suhu, di mana kalor sebanding dengan massa, yang artinya kalau massanya besar maka kalor yang dibutuhkannya juga besar. Kemudian kalor sebanding dengan kalor jenis zat. Apabila kalor jenis zatnya itu besar, contohnya besi, kalor jenisnya besar daripada seng, ya, sehingga besi itu memerlukan kalor yang banyak, sedangkan seng kalornya sedikit. Kemudian kalor sebanding dengan perubahan suhu. Kalau perubahan suhunya besar, maka kalor yang diperlukannya juga besar. Dengan Q, satuannya adalah joule atau kalori. C, kalor jenis, satuannya adalah kalori per gram derajat Celcius atau joule per kilogram Kelvin. Kemudian T1, suhu yang tinggi, satuannya Kelvin. T2, suhu yang rendah, satuannya Kelvin. Delta T, perubahan suhu, yaitu suhu yang tinggi dikurangi suhu yang rendah, satuannya juga Kelvin. M, massa benda, satuannya kilogram. Perubahan suhu akan berlangsung sampai suatu nilai suhu tertentu, di mana pada suhu tersebut terjadi perubahan wujud. Kalor yang diperlukan atau dilepaskan untuk merubah wujud zat benda dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan M kali L. Jadi kalor untuk merubah wujud zat sebanding dengan massa. Kalau massanya besar, kalor yang dibutuhkannya juga besar. Dan
bila masanya kecil, kalori yang dibutuhkannya juga kecil. Kalor sebanding dengan kalor lebur. Sama, kalor lebur di sini ada kalor lebur es, ada kalor lebur uap, ya, ada kalor lebur uap, tergantung pada perubahan wujud zatnya. Dengan L, satuannya adalah kalori per gram atau joule per kilogram. Contoh kalor untuk menaikkan suhu atau perubahan suhu dan kalor untuk merubah wujud zat. Contohnya, es yang dalam suatu wadah dengan suhu min 10 derajat Celcius dituangkan air hangat yang bersuhu 100 derajat Celcius, maka suhunya akan bertambah sampai 0 derajat Celcius. Bila masih ada kalor yang diberikan pada es, maka es akan mengalami perubahan wujud menjadi zat cair, sehingga kalor yang dibutuhkan sampai mengalami perubahan wujud zat adalah Q sama dengan Q1 ditambah Q2. Q, kalor untuk merubah wujud zat, sama dengan massa es dikali kalor jenis es dikali perubahan suhu, yaitu suhu yang tinggi dikurangi suhu yang rendah, ditambah massa es dikali kalor lebur es. Kita lihat di dalam grafiknya, di sana ada grafik suhu terhadap kalor, di mana suhunya min 10 diberikan kalor, maka akan naik suhunya menjadi 0 derajat Celcius. Di sini kalor untuk merubah suhu atau menaikkan suhu. Sedangkan Q2 dari suhu yang 0, ya. Nah, di sana tidak ada perubahan suhu, tetapi kalornya untuk merubah wujud zat, sehingga rumusnya M dikali L, ya. Tuh. Sehingga suhu untuk perubahan suhunya 0, suhu yang tinggi dikurangi suhu yang rendah, yaitu min 10. Jadi perubahan suhunya adalah 10 derajat yang ada di dalam soal ini. Perubahan suhunya adalah 10 derajat. Kemudian kalor, untuk kapasitas kalor. Kapasitas kalor dapat diartikan sebagai tenaga yang harus ditambahkan sebagai kalor untuk menaikkan temperatur benda 1 derajat. Sedangkan kalor jenis dapat diartikan banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Atau bisa juga diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melepas atau menerima kalor, di mana masing-masing benda mempunyai kalor jenis yang berbeda-beda. Persamaan kapasitas kalor, C-nya adalah C besar, sama dengan Q per delta T, atau C sama dengan massa dikali C, ya. Atau kapasitas kalor sebanding dengan kalor dan berbanding terbalik dengan perubahan suhu, atau kapasitas kalor sebanding dengan massa dan sebanding dengan kalor jenis. Kemudian persamaan kalor jenis, C kecil sama dengan kalor dibagi massa dikali perubahan suhu. Adjust Black, selama perpindahan kalor hanya terjadi pada kedua benda atau terisolasi termal,
maka hukum kekekalan energi untuk kalor berlaku, yaitu banyaknya kalor yang dilepas benda sama dengan banyaknya kalor yang diterima, dengan persamaan Q lepas sama dengan Q terima. Prinsip ini dikenal dengan ajas Black. Sekian yang Ibu terangkan tentang kalor, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.